Apa sih kolaborasi ilmuwan? Sini, aku kasih tahu. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama untuk menyalurkan ide atau gagasan dan menyelesaikan masalah bersama-sama untuk mencapai satu tujuan atau visi bersama. Sedangkan kolaborasi ilmuwan adalah kerjasama antara para ilmuwan dari berbagai bidang disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah untuk mencapai satu tujuan. Bentuk kolaborasi ilmuwan yaitu ada penelitian, pengembangan teknologi, dan pendidikan. Adanya kolaborasi ilmuwan dilatar belakangi dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, Indonesia merupakan negara yang multikultural dengan berbagai macam agama, suku, bangsa, dan budaya. Dengan adanya kolaborasi ilmuwan dapat menjadi salah satu cara untuk mempererat dan memperkuat rasa kebersamaan di antara masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Kolaborasi ilmuwan dapat menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal untuk memajukan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perubahan iklim. Kolaborasi ilmuwan dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan adil. Terdapat beberapa macam kolaborasi ilmuwan yang dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah berdasarkan lokasi. Berdasarkan lokasi ini terdiri atas 3 bentuk kolaborasi. Yang pertama ada kolaborasi lokal. Kolaborasi lokal ini dilakukan oleh para ilmuwan yang berasal dari satu wilayah, misalnya satu kota ataupun satu negara. Yang kedua ada kolaborasi regional. Kolaborasi ini dilakukan oleh para ilmuwan yang berasal dari wilayah yang berdekatan. Misalnya kolaborasi yang dilakukan oleh para ilmuwan dari Asia Tenggara. Yang ketiga ada kolaborasi internasional. Kolaborasi ini dilakukan oleh para ilmuwan yang berasal dari berbagai negara di dunia. Yang kedua ada kolaborasi ilmuwan berdasarkan disiplin ilmu. Yang pertama ada kolaborasi monodisiplin. Kolaborasi ini meliputi ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari satu disiplin ilmu. Kemudian yang kedua ada kolaborasi interdisiplin. Kolaborasi ini meliputi ilmuwan-ilmuwan dari 2 atau lebih disiplin ilmu. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi transdisiplin. Kolaborasi ini meliputi para ilmuwan yang berasal dari berbagai macam disiplin ilmu untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks. Selanjutnya ada bentuk kolaborasi ilmuwan berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama, kolaborasi penelitian. Kolaborasi penelitian adalah suatu kolaborasi yang dilakukan oleh para ilmuwan dengan tujuan untuk melakukan penelitian bersama. 2. Kolaborasi pendidikan, yaitu kolaborasi yang dilakukan oleh para ilmuwan dengan tujuan mengembangkan pendidikan dan pelatihan ilmiah. Dan yang ketiga, kolaborasi pengembangan, yaitu kolaborasi yang dilakukan oleh para ilmuwan dengan tujuan mengembangkan suatu hasil atau produk baru. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kolaborasi pengabdian masyarakat. Kolaborasi ini adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sini saya akan memaparkan beberapa manfaat dari kolaborasi ilmuwan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas penelitian. Dengan adanya kolaborasi ilmuwan, hasil penelitian dapat semakin berkualitas karena para ilmuwan dapat berbagi ilmu dan juga pengalamannya. Contohnya seperti sekelompok ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komunikasi, ilmu agama, dan ilmu hukum dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada wilayah terpencil. Yang kedua yaitu meningkatkan daya saing. Dengan adanya kolaborasi ilmuwan dapat meningkatkan daya saing ilmuwan dan juga lembaga penelitian baik di bidang lokal maupun tingkat regional. Contohnya seperti dalam upaya untuk meningkatkan persatuan Indonesia, para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komunikasi, ilmu pendidikan, dan ilmu sosial berlomba-lomba untuk bekerja sama meningkatkan pembangunan pendidikan kewarganegaraan dan juga nilai-nilai Pancasila dalam pelajar Indonesia.
Yang ketiga, dapat meningkatkan dampak sosial. Dengan adanya kolaborasi ilmuwan, para ilmuwan dapat memecahkan beberapa masalah yang kompleks dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Contohnya, sekelompok ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, ilmu kesehatan, dan ilmu ekonomi dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan penelitian tentang kesenjangan sosial di Indonesia. Beberapa contoh kolaborasi ilmuwan dalam mewujudkan persatuan di Indonesia yang telah tercapai. Yang pertama, kolaborasi antar lembaga penelitian pada tingkat lokal, regional, dan internasional. Pada tahun 2023, sekelompok ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu agama dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Brawijaya bekerja sama melakukan penelitian tentang konflik etnis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk berfokus kepada akar penyebab dari permasalahan antar etnis di Indonesia dan bagaimana cara mencegah dan mengatasi konflik antar etnis tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu merekomendasikan kepada pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang toleransi dan pentingnya kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, pada tahun 2022, ilmuwan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura bekerja sama dalam mengadakan konferensi internasional tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama di kawasan Asia Tenggara. Konferensi ini dihadiri oleh berbagai macam ilmuwan dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara untuk membahas aspek toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Hasil dari konferensi ini yaitu merekomendasikan untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga negara tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, terdapat contoh kolaborasi yang dilakukan antara masyarakat dan juga para ilmuwan pada tahun 2023. Kolaborasi antara ilmuwan dan masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan oleh para ilmuwan yang berasal dari ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan ilmu pendidikan. Penelitian ini berfokus pada akar permasalahan di Indonesia yaitu kemiskinan dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan akses yang lebih mudah kepada para masyarakat miskin dalam layanan pendidikan, layanan pekerjaan, dan juga layanan kesehatan. Selanjutnya pada tahun 2022 yaitu sekelompok ilmuwan yang berasal dari ilmu komunikasi, ilmu sosial, dan juga ilmu ekonomi melakukan kolaborasi dengan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin. Program ini memberikan kesempatan kepada mereka yaitu masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik melalui pendidikan yang terjamin. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya yaitu kolaborasi keilmuan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan persatuan Indonesia. Kolaborasi keilmuan dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Melalui kolaborasi, ilmuwan dari berbagai latar belakang dapat bertukar pikiran dan ide sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang lebih inovatif dan bermanfaat untuk masyarakat.